الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita akan mulai membaca kitab Al-Qawaidul Asasiyah fi Usulil Fiqhi, di mana kitab ini dikarang oleh As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Al-Qawaidul Asasiyah fi Usulil Fiqhi, ta'lif As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca muqaddimah beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatun, pendahuluan. Alhamdulillahilladzi khalaqal alama min ghairi iqtibas. Semoga segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan alam semesta ini tanpa harus meniru dari sebelumnya. Wa arsala sayyidal awwalina wal akhirina rahmatan li jami'in nas. Dan Allah Subhanahu wa taala mengutus gusti orang-orang yang terdahulu dan yang akan datang, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala pada semua orang. Fa awdahal kitaba was sunnata wa abahal ijtihada wal qiyas. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan Al-Quran, hadis, dan memperbolehkan seorang itu untuk ijtihad dan mengkias. Jadi di sini itu kata ulama balaghah namanya bara'atul istihlal. Jadi sebelum beliau memulai pembahasan, beliau ini memberikan satu kalam yang menunjukkan akan apa yang beliau bahas, yaitu masalah usulul fiqh. Syafaqatan li ummatin lam tajtami ala mukhalafatil haqqi bin ikas, di mana itu semua merupakan bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, bentuk kasih sayang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada umatnya, di mana umatnya ini tidak mungkin berkumpul dalam kesesatan. Seperti yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la tajtami'u ummati ala dhalalah. Sallallahu wasallam alaihi ana al-laili wa atrafan nahari wa adad al-anfasi salatan wa salaman daimaini la irtiyaba fihima wa la iltibasa. Semoga salat dan salam selalu tercurah limpahkan pada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sepanjang malam dan siang, dan hitungan nafas yang kita hembuskan tiap hari. Wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihil mutahharina minal arjas. Dan semoga juga diberikan pada sahabat, pada keluarga sahabat-sahabat beliau, sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan istri-istri beliau. Wa sallama tasliman katsiran. Amma ba'd, fa inna ilma usulil fiqhi ilmun azuma naf'uhu wa qadruh wa ala syarafuhu wa fakhruh. Maka ketahuilah bahwasanya ilmu usul fikih itu termasuk ilmu yang manfaatnya besar. Wa ala syarafuhu wa fakhruh, kebanggaan dan kemuliaan ilmu usul fikih ini sangatlah tinggi. Kenapa? Iz alaihi madarul ahkam syar'iyyah, karena ilmu usul fikih itu adalah pondasi dari hukum-hukum syariat. Wa manarul fatawa al-far'iyyah, dan usul fikih itu sebagai menara dari hukum-hukum syariat. Wa huwal 'umdatu fil ijtihad, dan ketika seorang mujtahid ini akan ijtihad, maka yang menjadi tolak ukur adalah ilmu usul fikih. Pegangannya adalah ilmu usul fikih. Idh huwa ahammu ma yutawaqqafu alaihi, karena hal yang paling penting menurut mereka adalah ilmu usul fikih ini. Sebelum mereka ijtihad, maka harus mengetahui ilmu usul fikih terlebih dahulu.
idz la budda lil mujtahidi an yata'allama minal kitabi was sunnati ma yata'allaqu bil ahkami. Karena seorang mujtahid itu harus mengetahui Al-Quran, mengetahui hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ayat-ayat dan hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum syariah. Itu harus dipelajari oleh seorang mujtahid sebelum ijtihad. Wa ya'riful masail al-mujma'a 'alaiha. Dan seorang mujtahid itu harus mengetahui permasalahan-permasalahan yang telah disepakati para ulama. Kenapa harus mengetahui ini? Agar tidak terjadi kharqul ijma' seperti yang terjadi pada rahimahullah lah Ibnu Taimiyah, dimana kadang pendapatnya itu bertentangan dengan ijma' para ulama, sehingga ulama usul fikih itu mensyaratkan orang yang ingin ijtihad, ya, ingin menggali sendiri hukum dari Al-Quran hadis, maka harus mengetahui minimalnya lah gitu. Harus mengetahui permasalahan-permasalahan yang sudah disepakati oleh para ulama. Wa ya'riful mansukha minan nasikhi wa halar ruwati. Dan seorang mujtahid itu harus mengetahui hukum yang dinasah, hukum yang menasah, keadaan perawi hadis itu harus diketahui oleh seorang mujtahid. Fal jahlu bi ayyi syai'in min hadhihi al-umur, fal jahlu min hadhihi al-umur yuqi'u al-mujtahida fil khata'. Apabila seorang mujtahid yang ingin ijtihad tapi dia tidak mengetahui ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum fikih, ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum syariat, hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum, maka tentunya dia mau tidak mau akan salah. Wala budda lahu min ma'rifati syurutil qiyas ولا بد له من معرفة شروط القياس لأن الاجتهاد متوقف عليه. Dan seorang mujtahid itu harus mengetahui syarat-syarat qiyas. Qiyas itu adalah menyerupakan satu permasalahan yang tidak ada hukumnya dengan permasalahan yang lain yang ada hukumnya dari syariat. Kenapa harus mengetahui syarat-syarat qiyas? Karena ijtihad itu bersandar pada qiyas. Ya, di antara masadirus syariah atau sumber-sumber hukum syariah, yang keempat itu adalah qiyas. Yang pertama itu adalah Al-Quran, yang kedua hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang ketiga ijma' para ulama, dan yang keempat adalah qiyas. Ini adalah empat sumber pengambilan hukum syariah yang disepakati oleh para ulama. Nah, di situ ada al-adillah al-mukhtalafiyah, ada dalil-dalil yang tidak disepakati oleh ulama dan terjadi ikhtilaf ulama seperti masalihul marsalah dan yang lainnya. Allahumma shalli ala sayyidina. Saya lanjut ya. Qala al-musannif rahimahullah, ولقد كان الإمام الشافعي عليه رحمة الله وأول من ألف في علم الأصول بلا نزاع. Tentunya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala itu pertama kali orang yang membukukan ilmu usul fikih. Jadi di sini bukan pertama kali orang yang mengetahui ilmu usul fikih, tapi pertama kali orang yang membukukan ilmu usul fikih. Karena sebelum Imam Syafi'i ini ada Imam Abu Hanifah, ada Imam Malik. Apakah mereka tidak mengetahui ilmu usul fikih? Tentunya mereka sudah mengetahui ilmu usul fikih, tapi mereka itu tidak membukukan ilmu usul fikih. Allah ya Karim. Awwalu man allafa fi ilmi usul fikih bila niza', kataba fihi kitabahu risalah, di mana Imam Syafi'i ketika membukukan pertama kali, Imam Syafi'i ini menulis kitabnya, yaitu kitab Ar-Risalah allati arsalaha ila Ibni Mahdi fi Khurasan, di mana beliau ini mengirim kitab Ar-Risalah ini dikirim pada Abdurrahman Ibnu Mahdi. Jadi di sini saya terangkan sedikit ya. Dulu sebelum Imam Syafi'i ini mengarang dan membukukan ilmu usul fikih, terjadi perselisihannya antara orang Baghdad dan orang Madinah, di mana orang Madinah ini terlalu fanatik dengan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tentunya juga orang Baghdad ini terlalu fanatik juga dengan qiyas,
sehingga mereka itu berselisih, berbeda pendapat. Yang satu saling mencaci makilah antara ahlu Baghdad dan ahlul Madinah. Akhirnya agar tidak, dan yang menyebabkan mereka itu berselisih adalah perbedaan cara ya ketika menggali hukum. Jadi orang-orang Madinah ketika menggali hukum harus ada hadis. Kalau gak ada hadis maka mereka itu bengong. Orang-orang Baghdad itu terlalu fanatik dengan kiasnya, jadi ilmu akalnya, sehingga di satu riwayat dikatakan bahwasanya orang-orang Baghdad ini terlalu mengedepankan kias dibandingkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Abdurrahman ibn Mahdi yang ada di Khurasan ketika itu memerintahkan Imam Syafi'i untuk mengkompromikan antara dua mazhab ini, orang Baghdad dan orang Madinah. Akhirnya Imam Syafi'i menulis kitab namanya kitab Ar-Risalah fi Usulil Fiqh, di mana Ar-Risalah ini adalah pertama kali kitab usul fikih yang dikarang oleh Imam Syafi'i, dan pertama kali orang yang membukukan ilmu usul fikih adalah Imam Syafi'i menulis kitab Ar-Risalah. Akhirnya beliau ini menulis kitab Ar-Risalah dan dikirim pada Ibnu Mahdi fi Khurasan. Wa huwa a'ni Syafi'i. Untuk mengetahui latar belakang dari usul fikih ini sudah saya jelaskan di YouTube saya itu di awal insyaallah. A'ni Syafi'i fi Masr ba'da an tuliba minhu dhalik. Akhirnya Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu diminta untuk menulis kitab tadi, kitab usul fikih, dan beliau itu lagi ada di Mesir. Imam Syafi'i lagi ada di Mesir. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Thumma ba'da dzalika tataba'at at-ta'alif wa aqbala al-ulama ala at-tasnif fi usul al-fiqh min jami' al-madhahib al-arba'ah. Setelah Imam Syafi'i ini menulis kitab usul fikih yang berupa kitab Ar-Risalah, banyak sekali orang-orang yang mengikuti jejak Imam Syafi'i, dan karangan-karangan setelah itu pada ditulis, karangan yang menerangkan tentang ilmu usul fikih. Ya, berkat dari Imam Syafi'i ini. Fa'allafa ulama'ul Hanafiyyah kutuban katsirah fi al-usul kal Imam al-Bazdawi was-Sarakhsi wa ghairihima. Maka di sini banyak sekali para ulama yang mengarang kitab usul fikih, di antaranya ulama-ulama mazhab Hanafi, di mana mereka itu mengarang kitab yang banyak dalam usul fikih seperti karangan Al-Imam Al-Bazdawi, karangan Imam As-Sarakhsi dan yang lainnya. Wa min asy-Syafi'iyyati kal Imam Al-Haramain wal Ghazali wasy-Syirazi, dan juga di kalangan mazhab Syafi'i juga berkecimpung dalam menulis kitab usul fikih seperti Imamul Haramain, seperti Imam Ghazali dan Imam Syirazi. Wa min al-Malikiyah misal al-Qadiyain, dan dari kalangan Malikiyah misal Qadiyain, Qadi Abu Bakar Al-Baqillani wal Qadi Abdul Wahhab Al-Baghdadi wal Imam Al-Maziri wa Ibn Al-Hajib. Ini sangat masyhur di kalangan mereka. Bahkan di kalangan mazhab Hambali pun juga seperti itu juga. Wa minal Hanabilati mithl Qadi Abi Ya'la alafa kitabahu al-Uddah fi usulil fiqh. Dan di kalangan mazhab Hambali juga menulis kitab seperti karangan Al-Qadi Abu Ya'la, di mana beliau itu menulis kitab Al-Uddah fi usul fiqh. Wa yu'tabaru awwala kitabin fi usulil madhhabil Imam Ahmad, dan kitab Al-Uddah ini terbilang pertama kali kitab yang dibukukan dalam ilmu usul fikih sesuai dengan mazhab Al-Hambali. Allah ya Karim. Wa qabla Qudamah wa ghairiha, seperti juga karangan Ibnu Qudamah lainnya. Wa hadza innama huwa mujarrad namudhaj min haula'il ulama. Ini hanya sebatas gambaran dari karya jasa para ulama sebelumnya yang telah berkecimpung dalam ilmu usul fikih. Allah. Wa hadza innama huwa mujarrad namudhaj min haula'il ulama alladhina sannafu fi usul fikih duna mura'ati tartibi miladihim wala wafayatihim. Ini kitab Qawaid Asasiyah fi usul fikih.
Dan karangan ini tidak disesuaikan, ya, tidak disesuaikan dengan tanpa harus melihat sesuai dengan tertib lahir wafat mereka. Wa hakadha hatta intaha al-mataf ila subkiyain, sampai pada ujungnya itu akhir di karangan Imam Taqiyuddin As-Subki dan Imam Tajuddin As-Subki putranya. Fakataba Tajuddin kitabahu Jam'al Jawami alladzi dzakara fi muqaddimatihi annahu jama'ahu min zuha'i mi'ati kitabin fi'il bil usul. Al-Imam Tajuddin As-Subki radhiyallahu taala anhu arda menulis karangan dalam usul fikih yaitu bernama Jam'ul Jawami fi Usul Fikih, di mana di muqaddimah kitab Jam'ul Jawami fi Usul Fikih beliau itu mengumpulkan Jam'ul Jawami dari perkiraan 100 kitab, dari 100 karangan kitab dalam ilmu usul fikih beliau kumpulkan lalu beliau tuangkan dalam satu kitab namanya Jam'ul Jawami. Nah, ketika Jam'ul Jawami ini ditulis oleh Imam Tajuddin As-Subki, apa yang terjadi? Wa aqbala alaihi ulama wa min ba'dihi fakathurat alaihi syuruhu wal hawashi wat ta'liqat wa la siyama fi syarhil mahallilah. Akhirnya para ulama banyak berpartisipasi pada kitab Jam'ul Jawami ini, sehingga banyak ulama-ulama yang memberikan syarah atas Jam'ul Jawami, memberikan hasyiah pada Jam'ul Jawami, bahkan ada juga yang takliqah. Takliqah ini semacam komentar para ulama tentang Jam'ul Jawami. Wala siyama syarhul mahallilah, dan di antara syarah Jam'ul Jawami yang paling populer dan banyak dikaji di pesantren-pesantren adalah kitab yang dikarang oleh Imam Mahalli. Nama kitabnya adalah Al-Badrut Tali' Syarhu Jam'il Jawami. Al-Badrut Tali' fi Syarhi Jam'il Jawami. Alhamdulillah Al-Fakir sudah membaca kitab ini bersama guru-guru mulia. Itu dibaca sampai 4 tahun ya. Hatamnya sampai 4 tahun. Alhamdulillah ala dzalik. Fa innal ulama i'tanau bihi fakatabu alaihi hawasyiya katsiratan mufidah. Sehingga para ulama banyak mempedulikan dengan kitab ini, kitab Jam'ul Jawami, sehingga mereka itu menulis hasyiah, menulis syarhul Jam'il Jawami. Banyak sekali karangan yang dikarang dalam syarah Jam'ul Jawami, seperti Tasniful Masami, karangan Imam Zarkashi, Al-Ghaithul Hami, ini gak tahu karangan siapa. Ham'ul Hawami ini karena Ham'ul Hawami itu karangan siapa? Karangan Al-Imam As-Suyuti, tapi itu dalam nahwu bukan dalam usul fikih. Wa ta'aliq nafi'ah, ya, banyak sekali ta'liqah yang dikarang oleh para ulama. Faminhum man yantasira wa yudafi anhu wa minhum man yukmilu ma naqasa minhu. Nah, ketika para ulama menyebutkan atau menulis syarah pada Jam'ul Jawami, ada yang menambah, ada yang mengurangi, ada yang mengkritik, ada yang menyempurnakan, ada yang membenarkan. Ya, jadi seperti itulah jasa para ulama. Dan di sini wa minal ulama iman nazamahu kal Imam As-Suyuti, ada sebagian ulama yang menazamkan Jam'ul Jawami seperti Imam As-Suyuti. Masya Allah, ini Imam Suyuti selalu jasanya itu ada di nazam, Masya Allah, luar biasa. Seperti hadis, ya, hadis alfiyah juga. Nazamahu fi rajazin sammahu al-kawkabus sati'. Al-Imam Suyuti menulis karangan atau menulis nazam Jam'ul Jawami. Jadi Jam'ul Jawami yang berbentuk nasar itu ditulis menjadi nazam oleh Imam Suyuti dan menggunakan bahar rojaz. Dan kitabnya itu namanya adalah Al-Kawkabus Sati' fi Nazmi Jam'il Jawami. Masya Allah. Allah walam yazalil ulama'u ya'nuna bi jam'i al-jawami wa syuruhihi ila al-'aqd al-awwal min al-qarn al-thalith 'ashar haitsu qayyada Allah lahu 'alima asrihi wa farida dhahrihi Abdullah ibn al-Hajj Ibrahim al-Alawi. Jadi para ulama sangat peduli dengan kitab Jam'ul Jawami, berikut syarah-syarahnya sampai di awal abad ke-13, berarti kemarin ya.
sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala mentakdir seorang alim di masanya, orang alim yang tidak ada bandingnya, yaitu beliau adalah Imam Abdullah ibn al-Hajj Ibrahim al-Alawi, di mana beliau itu menazamkan Jam'ul Jawami berikut syarahnya juga. Ya, jadi hal yang berkaitan dengan Jam'ul Jawami, begitu syarah, hawashi dan ta'liqahnya semuanya dinazam oleh beliau. Fanazamahu nazman salisan wadihan lam yatruk minhu illa ma'ani al-huruf haitsu innahu iltazama bi tajannubi ma siwal usul faqala fi muqaddimati, di mana yang dilakukan oleh Al-Imam Abdullah ibn al-Hajj Ibrahim al-Alawi ini adalah menazam Jam'ul Jawami berikut syarah dan hasyiahnya, faidah-faidah yang lain dinazamkan dengan nazam yang mudah, ya, gampang dilafadzkan, juga jelas, ya, seperti karangan Al-Imriti itu. Dan di dalam kitab itu beliau tidak meninggalkan apa-apa, semuanya ditulis kecuali makna huruf, karena di situ sudah ada ilmu nahwu yang membahasnya. Ya Allah, jadi yang tidak berkaitan erat sama sekali dengan usul fikih atau yang mempunyai hubungan tapi sedikit, itu beliau tidak bahas di situ. Sehingga beliau itu menulis di muqaddimah kitabnya, kata beliau, muntabidan an maqsidi ma dzakaru ma dzakara ma dzukira, muntabidan an maqsidi ma dzukira ladal fununi ghairahu muharrira. Jadi beliau dalam menulis kitab ini, kitab nazam ini namanya Muraqis Su'ud li Mubtaghi Ruqi Su'ud was Su'ud. Jadi beliau dalam kitabnya itu tidak menulis makna-makna huruf, karena itu sudah disebutkan di fan-fan tertentu. Makna-makna huruf itu sudah dijelaskan dalam ilmu nahwu. Pembahasan hakikah wal majaz itu sudah dijelaskan dalam ilmu balaghah. Macam-macam adillah itu sudah dijelaskan dalam ilmu mantiq. Jadi yang sudah dijelaskan di ilmu yang lain, beliau tidak nulis di sini. Wadh-dhamiru fi qawlihi ghairahu ailil usul ma annahu zada ala ma fi jam'il jawami' bi ziyadatin akhadhaha min hawashil mahalli kal ayatil bayyinat lil abbadi wat tanqih wa syarhihi wa huma lil qarafi ila ghairi dhalik. Di dalam kitab nazam beliau ini, beliau bukan hanya menazam Jam'ul Jawami', tapi juga menambah faidah-faidah yang lain yang diambil dari hawashil mahalli seperti al-ayatil bayyinat. Jadi Imam Mahalli ini nulis kitab namanya Badrut Thaliq Syarhi Jam'il Jawami', dan kitab Badrut Thaliq ini banyak sekali ulama-ulama yang peduli, yang partisipasi dengan kitab Al-Badrut Thaliq ini, seperti Al-Ayatul Bayyinat. Kitab Al-Ayatul Bayyinat ini merupakan kitab yang dikarang oleh Al-Abbadi, menjelaskan keterangan dari Imam Al-Mahalli, wa tanqih wa syarahi wa huma lil Qarafi juga. Dan kitab ini, kitab nazam ini dinamakan Muraqis Su'ud lil Mubtaghi ar-Ruqi was Su'ud. Wa ba'du, dan setelah ini semua, wa ba'du fa hadza juhdun muqil. Kitab ini merupakan karya yang mungkin ya sedikit lah gitu. Wa musyarakati da'ifin, dan ini bentuk partisipasi dari al-fakir yang lemah ini, ya, beliau Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki yarju fadla maulah, selalu mengharap pemberian dari Tuhannya, dari Allah Subhanahu wa taala, wa barakati rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man walah minal a'immatil mursyidin al-huda. Dan semoga tercurah limpahkan pada keluarga, sahabat, dan orang-orang yang mengikuti mereka, para a'immah yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala. Aradtu bihi taqrib hadzal ilma wa
هذا العلم تقريب هذا العلم وتبسيط قواعده إلى أذهان المبتدئين من طلبة العلم الشريف ذي القدر المنيف. Di mana saya mengarang kitab ini tujuannya adalah untuk mendekatkan para pencari ilmu agar mereka itu mudah memahami kaidah-kaidah usul fikih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Karena mungkin banyak sekali pemula dalam ilmu usul fikih yang mana kalau langsung membaca Jam'ul Jawami itu mungkin tidak nyambung ya, karena sulitnya ibarah, apalagi kalau membaca kitab Lubul Usul yang ibarahnya Masya Allah sangat sulit dan dianggap rumit oleh para santri. Jadi bagi pemula ya jangan langsung membaca Jam'ul Jawami. Itu kayak orang naik tangga langsung terbang, langsung terbang naik ke ujung paling atas. Jadi kitab ini selain itu mudah dipahami, juga kitab ini sangat cocok bagi pemula yang ingin mempelajari ilmu usul fikih. Nah, sebelumnya itu saya sudah menerangkan, mengkaji kitab Syarhul Waraqat karangan Imam Mahalli, dan itu alhamdulillah sudah selesai. Semuanya itu saya upload di YouTube. Wa qad kuntu syarahtu manzumatal waraqat syarhan mujazan lil mubtadi'in. Dan saya itu sudah menulis syarah manzumat al waraqat. Jadi Al-Imam Al-Imriti itu mengarang kitab Nazam Waraqat. Al-Imam kitab Waraqat ini merupakan matan usul fikih yang itu bisa dikatakan sangat pemula bagi yang ingin mempelajari ilmu usul fikih dari awal, dari nol. Maka kitab Al-Waraqat yang dikarang oleh Al-Imam Abul Ma'ali Al-Juwaini ini sangat cocok sekali ya. Lalu dibantu dengan Syarhul Waraqat yang dikarang oleh Imam Mahalli. Alhamdulillah kita sudah baca Syarhul Waraqat dari awal sampai akhir dan dijelaskan secara ringkas. Nah, Al-Imam beliau Al-Imam Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, Syarhul Waraqat ini dijadikan nazam. Berikut Waraqat dan syarahnya gitu, dijadikan nazam. Dijadikan nazam oleh Al-Imam Al-Imriti. Jadi yang menazam ini adalah Al-Imriti, Al-Imam Al-Imriti yang mengarang kitab Imriti. Kemudian nazam, nama kitabnya adalah Tashilut Turuqat ya, Tashilut Turuqat. Nazam ini disyarahi oleh beliau, oleh Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Nah, ini kata beliau, wa qad kuntu syarahtu. Memang saya telah memberikan syarah, mensyarahi kitab Manzumatul Waraqat, tapi itu menggunakan syarah yang ringkas, yang sangat cocok lil mubtadi'in, bagi pemula. Lakinni kuntu multaziman binasin nazam. Tapi namanya sudah beliau itu ikut pada nazam, maka mau tidak mau runtutan pembahasan yang ada di situ disesuaikan dengan nazam. Wa fakki abiyatihi wa syarhi alfadhihi, dan untuk menerangkan apa kandungan dari bait, juga menerangkan lafaz-lafaz yang ada di Syarhul Waraqat. Fadzalikal amal khasun bidzalikan nazam. Maka kitab tersebut itu hanya khusus pada nazaman itu saja. Wa hadhil qawaid muharraratun minal iltizam bin nazam. Tapi kitab ini yang menghimpun kaidah-kaidah ilmu usul fikih ini terlepas dari susunan yang ada di nazam tersebut. Ya, tentunya karena di sini beliau itu mengarang dengan bebas ya, mau diletakkan pembahasannya di sini, di situ ya, tak jadi masalah karena yang ngarang adalah beliau. Tapi ketika beliau itu menulis syarh Nazmul Waraqat, maka tentunya harus disesuaikan dengan runtutan nazamnya. Wa hiya absatu wa ashalu min dzalika syarah. Nah, bisa dikatakan kitab ini, kitab yang ada di sini itu lebih mudah, lebih mudah dipaham daripada kitab yang di sana. Wa kilahuma, tapi walaupun demikian semuanya ini
arju lahul qabul minallahi subhanahu wa ta'ala. Saya mengharap dari Allah subhanahu wa ta'ala agar kitab ini diterima di sisi beliau. Amin 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 ya rabbal alamin. Wa ayyakuna amali khalisan mukhlasan liwajhil karim. Semoga apa yang saya lakukan ini ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ayyamfa' bihi kullaman yaqra, amin, kullaman yaqra, dan semoga kitab ini bermanfaat pada semua orang-orang yang membacanya, amin. Wa ayyaghfira li ma akhta'tu fihi ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, dan semoga saya itu diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala apabila ada kesalahan di penulisan kitab ini. Kemudian beliau ini menulis sanad dari mana beliau ini belajar ilmu usul fikih. Waqad qara'tu, kata beliau, waqad qara'tu hadzal ilma ala jumlatin min a'immatil ilm. Saya membaca kitab ini, membaca ilmu ini, ilmu usul fikih pada banyak sekali para ulama. Di antaranya minhum Sayyidul Walid Al-Habib Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani. Ini berarti ini adalah ayah beliau. Dan juga di antara gurunya wa Sayyidi Asy-Syaikh Muhammad Yahya Al-Aman wa Sayyidi Syekh Hasan bin Muhammad Al-Mashhad wa Sayyidi Syekh Abdullah bin Sa'id Al-Lahaji wa haula, dan mereka semua, kata beliau, wa haula min ulama Makkatal Mukarramah. Jadi ulama-ulama yang disebutkan di sini, guru-guru beliau ini termasuk ulama-ulama di Mekah. Wa Sayyidi Syekh Hasanin Muhammad Makhluf mufti Mesir, mufti Mesir, lamma kana ya'ti fi mawasimil hajj. Ini beliau walaupun ini alim tapi masih menyempatkan untuk belajar dari orang Mesir, ya. Ketika datang musim haji, beliau masih menyempatkan untuk belajar ilmu usul fikih dari beliau. Fa haula'i talaqqaitu anhum ilmal usul. Dari mereka kami, kata beliau, belajar ilmu usul. Rahimahumullahu rahmatan wasi'ah. Semoga mereka itu diberikan rahmat yang luas oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sanadi ila kitab Jam'il Jawami. Ini adalah sanad beliau dalam kitab Jam'ul Jawami. Wa asanidi ilaihi katsirah walakinni sa'aqtasiru ala sanadi walidi rahimahullah. Adapun sanad yang saya ambil dari para ulama itu sangatlah banyak, tapi saya hanya ingin menyebutkan sanad saya dari Walid, dari ayah saya, wahwa an walidi as-Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani an abihi as-Sayyid Abbas bin Abdul Aziz Al-Maliki Al-Hasani an shaykhihi al-Shaykh as-Sayyid Abi Bakr Shata wa Shaykh Muhammad Abid Al-Maliki Mufti Al-Malikiyah, kilahuma min al-Imam Shaykh al-Islam as-Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan an as-Sayyid Uthman bin Hasan ad-Dimyati. Ini yang ngarang kitab Syarah ad-Dimyati ala al-Waraqat, an Shaykh Muhammad as-Sadawani an Isa bin Ahmad al-Barawi an Muhammad ad-Dafri an Salim bin Abdullah al-Basri an walidihi Abdullah bin Salim al-Basri an Muhammad ibn Ala al-Babili an Syekh Ahmad bin Muhammad al-Hunaimi an Syams Muhammad bin Ahmad ar-Ramli. Ini Syamsuddin ar-Ramli yang punya hasyiah ar-Ramli itu ala Minhaj Talibin. An Syekhul Islam Zakaria al-Ansari yang ngarang kitab Lubul Usul. Yang ngarang kitab Lubul Usul, di mana Lubul Usul itu adalah ringkasan dari Jam'ul Jawami. An Al-Izz Abdurrahman ibn Furat anil muallif. Berarti Abdurrahman ibn Furat ini adalah murid dari muallifnya langsung, yaitu Abu Nasr Abdul Wahab bin Ali bin Abdul Kafi As-Subki. Ini anak dari Taqiyuddin As-Subki. Jadi keluarga Subki ini memang alim-alim semuanya. Ayahnya beliau Taqiyuddin As-Subki ini alim dan punya karangan dalam usul fikih namanya Al-Ibtihaj Syarhul Minhaj, karangan Imam Al-Baydawi, Minhaj Al-Baydawi. Wa mu'allafatu walidihi Ali ibn Abdul Kafi As-Subki yarwiha bihadha sanad ilaihi. Adapun sanad matan al-Waraqat, sanad dalam matan al-Waraqat,
وبالسند السابق إلى شيخ الإسلام زكريا وهو عن أبي الفتح محمد بن أبي بكر المراغي عن أبي الفرج عبد الرحمن بن أحمد الغزي عن أحمد بن عبد الدائم المقدسي عن محمد بن علي الحراني عن أبي عبد الله محمد بن فضل الفراوي عن المؤلف إمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك بن أبي محمد عبد الله الجويني. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين.